Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Aulia dengan NIM 311211007 kelas 1 Affirmasi dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang aktualisasi negara pada mahasiswa. Kesadaran bela negara itu hakikatnya ialah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Wujud bela negara ialah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Metode penelitian yang digunakan ialah angket dengan analisis kuantitatif pada nilai min. Kesadaran bela negara pada mahasiswa diimplementasikan pada membuang sampah pada tempat yang disediakan, perlindungan dan keamanan bagi masyarakat, sudah baik taat beragama dengan sudah melaksanakan dan menjalankan ibadah, dan menjaga kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar telah membina diri sendiri agar dapat mandiri kelak dan bangga kepada perjuangan para pahlawan. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup berbangsanya, dengan memahami nilai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan politik luar negeri bebas aktif, diharapkan akan melahirkan sikap bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan untuk memperkokoh ketahanan nasional yang berwawasan Nusantara. Unsur bela negara 1. Cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk negara dan bangsanya. Sikap cinta tanah air yang harus dilakukan setiap mahasiswa adalah 1. Mengapresiasi produk dalam negeri, 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi, 3. Hidup rukun, gotong royong, dan saling membantu pada sesama. 4. Menuntut ilmu dan belajar dengan bersungguh-sungguh. 5. Melestarikan segala kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Namun ada kesadaran bela negara pada mahasiswa masih kurang, yaitu turut menjaga keamanan lingkungan kampus, tidak cukup mewakili kampus dalam kegiatan olahraga dan seni, masih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bangsa dan negara, cenderung memilih tidak memilih atau golput pada pemilu mendatang, dan kurang berminat menjadi anggota menua atau tentara. Yang ketiga, percaya akan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup berbangsa, ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah alat pemersatu segala keberagaman yang ada di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara seperti yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara dengan tenaga, waktu, pikiran, dan materi untuk kepentingan bangsa yang mencakup keikutsertaan dalam memerangi segala bentuk ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia serta ikut berjuang untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, bekerja keras, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh terbesar bagi penerus bangsa,
mencegah perkelahian yang terjadi di antara penerus bangsa, menghargai segala perbedaan, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. 6. Semangat untuk mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara totalitas dan menyeluruh di seluruh bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun fungsi, tujuan, dan manfaat bela negara. Tujuan bela negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, melestarikan segala kebudayaan lokal dan nasional yang ada di Indonesia, menjalankan segala nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa Indonesia. Fungsi dari bela negara adalah sebagai penjaga keutuhan wilayah negara, sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman, sebagai panggilan sejarah, sebagai kewajiban masing-masing warga negara. Manfaat bela negara yaitu menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan membentuk jiwa solidaritas yang tinggi, membentuk sikap disiplin dan menumbuhkan perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli antar sesama, menghilangkan segala sikap negatif yang merugikan diri sendiri dan sekitar, membentuk mental dan fisik, serta melatih jiwa kepemimpinan dalam diri sendiri maupun kelompok. Kepemimpinan bela negara mengandung nilai-nilai dasar yang meliputi kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan dan kesetiaan terhadap Pancasila. Mahasiswa harus mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai pondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Aktualisasi kepemimpinan bela negara. Aktualisasi kepemimpinan bela negara dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. A. Memengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI bagi warga Indonesia. Usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. B. Interaksi seorang pemimpin bela negara menjadi modal penting agar dapat menolong masyarakat. Ia harus mampu berinteraksi sesuai dengan etika moral yang berlaku di masyarakatnya. Interaksi merupakan sarana untuk mendengar pendapat masyarakat sekaligus mengajak mereka untuk bersama-sama menuju visi perubahan masa depan Indonesia yang lebih cerah. C. Menjadi teladan warga negara dalam membentuk NKRI. Teladan ada untuk menginspirasi, mengajar, dan memberikan contoh yang baik. Maka dari itu, masyarakat memerlukan sosok yang mampu mengharmonisasikan tujuan negara dengan kepentingan masyarakat, membangun kebersamaan di dalam makna tentang kehidupan berbangsa, menjaga agenda penting kepemimpinan bela negara karena banyak negara terpecah belah akibat
di orientasi elit dan warganya. Meningkatkan kesadaran dan semangat bela negara pada mahasiswa. Membangun kesadaran bela negara pada mahasiswa merupakan suatu hal yang penting, sebuah keharusan bagi mahasiswa untuk ikut bersama bertanggung jawab mengemban amanat penting ini. Apabila mahasiswa sudah terpatri dalam dirinya akan kesadaran mengenai bela negara, maka ini merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa harus berperan serta untuk melakukan perubahan dan memiliki kepekaan serta tanggung jawab atas kondisi masyarakat saat ini. Memperkenalkan keberagaman budaya bangsa melalui pertunjukan budaya dan lainnya, melakukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat dan generasi muda, mengingat kembali perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sekian materi tentang akulturasi bela negara terhadap mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.